Selamat mendengarkan podcast ini. Kita mulai dengan etos kerja dan berbudaya di surga. Masalah penting yang harus dipersoalkan adalah apakah di surga nanti manusia bekerja melakukan suatu pekerjaan seperti di bumi ini. Nah, untuk menjawab ini yang pertama kita harus mengerti bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan keadaan seperti Tuhan sendiri. Tuhan itu memiliki keberadaan sebagai pribadi yang memiliki gagasan, inspirasi, aspirasi, memiliki tindakan-tindakan untuk mewujudkan gagasan tersebut dan menikmatinya. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang diam. Kalau dalam agama-agama tertentu tidak bekerja, meditasi, itu dianggap sebagai keunggulan, saudara. Dianggap sebagai nilai lebih. Dianggap sebagai nilai lebih. Karena mereka juga meyakini bahwa Allah mereka itu Allah yang tidak aktif. Tidak aktif. Berbeda dengan apa yang dikisahkan dalam Alkitab. Allah kita adalah Allah yang aktif. Allah yang memiliki gagasan-gagasan dan berusaha mewujudkan gagasan-gagasan itu. Dan setelah mewujudkan, maka Allah mengevaluasi. Ini berarti Allah kita Allah yang memiliki nilai-nilai estetika yang menikmati keindahan, saudara. Menikmati keindahan. Nah, setelah 6 hari Tuhan bekerja, hari ke-7 Tuhan berhenti bekerja dalam kebersamaan dengan umat. Dan ini memberikan kepada kita satu pesan bahwa Tuhan pun menikmati hasil karyanya. Ya, dalam makalah ini saya tulis mengenai kepercayaan orang Yunani yang percaya adanya Allah yang agung, yang tidak punya kehendak, yang disebut sebagai Deus Otiusius. Dan mereka percaya adanya Allah yang rendah, yang inferior, Demiurgos namanya, atau Demiurg, atau Dewa Kuli. Jadi ada Allah yang agung, yang luhur, lalu ada Allah yang bekerja, yang kuli, gitu. Nah, Allah perjanjian lama itu dianggap Allah yang rendah. Allah perjanjian baru dianggap Allah yang mulia. Makanya pada abad pertama ada satu aliran gereja yang disebut Montanus, membedakan Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru. Ini melandasi etos kerja orang percaya. Karena Allah memiliki hakikat kerja, maka manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah juga memiliki hakikat yang sama. Sebagaimana Allah adalah Allah yang bekerja, maka manusia juga memiliki hakikat kerja ini. Nah, oleh sebab itu Allah memiliki rencana atas manusia yang memiliki hakikat seperti dirinya. Sampai kapanpun hakikat ini tidak akan pernah lenyap. Sebagaimana Allah hakikatnya juga tidak pernah lenyap. Maka kerja merupakan hakikat manusia yang bernilai kekal. Man is a walker by nature. Manusia adalah pekerja pada dasarnya. Hal tersebut, saudaraku, ya, hal tersebut membedakan manusia dari hewan atau makhluk lain. Kalau hewan, saudaraku, hidup, bergerak hanya sekedar memenuhi siklus sesuai dengan habitatnya. Tidak demikian dengan manusia. Manusia bekerja dengan kerelaan, dengan kesadaran, dan dengan kesengajaan sebagai pengabdian kepada Tuhan, yaitu sebagai kawan sekerja Allah yang sehakikat dengan Tuhan dalam kerja. Nah, saudaraku sekalian, manusia dengan hakikatnya ini
Manusia diberi kemampuan untuk bisa menjadi kawan sekerja Allah. Itulah sebabnya ketika Tuhan menciptakan dunia ini, dunia diciptakan dalam keadaan yang bisa dikatakan mentah. Jadi hanya bahan dasar atau bahan baku, semacam raw material. Ya. Allah menciptakan dunia ini dalam keadaan harus diteruskan. Kalau seorang penulis buku etika terkenal, ya, Virgil, dalam bukunya mengatakan bumi ini diciptakan dalam keadaan belum selesai. Nah, saya tidak setuju dengan istilah belum selesai. Saya lebih suka menggunakan harus diteruskan. Atau bisa dikatakan masih mentah. Tuhan menciptakan bumi dengan segala bahan mentah, bahan baku yang bisa dikembangkan dengan pengembangan yang nyaris tidak terbatas. Jadi seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, dengan kecerdasan yang dimiliki manusia, dengan environment, dengan lingkungan yang baik, betapa dahsyatnya. Kita percaya tidak akan ada banjir seperti hari ini, saudara. Kita percaya. Tidak akan sewenang-wenang orang membalak hutan, ya, memotong hutan. Nggak ada global warming. Pasti semua sempurna. Sempurna bukan berarti lalu gampang, ya. Bukan tidak berkeringat lagi nanti di langit baru, bumi baru. Saya tidak yakin nggak berkeringat lagi. Karena keringat itu kan merupakan metabolisme tubuh yang sempurna, yang sungguh amat baik. Kedengarannya radikal, ya. Tetapi memang demikian keadaannya. Tuhan mempercayakan manusia untuk mengelola ciptaan Allah yang mentah ini, yang masih harus diteruskan ini, yang oleh seorang tokoh etika terkenal Virgil dikatakan belum selesai, ya, belum selesai. Mungkin belum selesai bagi kita, sudah selesai bagi Tuhan, bisa saja, ya. Nah, saudaraku, jadi manusia itu harus bekerja dengan sengaja, dengan sadar, sebagai kawan sekerja Allah untuk mengerjakan apa yang Tuhan telah letakkan dasarnya, Tuhan telah ciptakan, ya. Oleh karena kerja suatu unsur rakyat manusia, maka kerja itu merupakan perintah. Allah memerintahkan manusia untuk bekerja sebab manusia memiliki potensi atau natur atau kodrat demikian. Dan natur itu kekal sampai kapanpun demikian. Saya tidak mengerti kalau orang berpikir surga di mana manusia kehilangan salah satu naturnya. Tidak mungkin. Karena kalau Tuhan sudah mengatakan sungguh amat baik, bahkan sebenarnya terjemahannya itu sungguh sudah wainaet of mouth, sudah the best, masih very the best. Tidak bisa diterjemahkan itu. Artinya memang yang terbaik, saudaraku. Emang yang terbaik. Saya ulangi boleh ya, supaya saudara bisa lebih menerima penjelasan ini ya, saudara. Bahwa di surga itu nanti orang bekerja, ya. Saya sudah mengatakan kan saudara bahwa kalau ini matahari, saudara, ya. Lalu ini ada planet-planet termasuk bumi, ini ada yang lebih gede, dia punya lintasannya, masing-masing punya lintasan, ya. Dan tidak tabrakan, ya saudara. Matahari ini tidak mungkin terpisah dari tetangganya, ada matahari lagi. Ini ada matahari lagi di sini, saudara. Ya, juga punya planet-planet juga di sini. Ya, juga punya ada lintasannya masing-masingnya. Dan setiap planet ada bulannya, ya. Lalu ada matahari lagi di sini. Ini jumlahnya menurut saintis sekitar 200 miliar matahari di gugusan galaksi Milky Way. Gugusan Milky Way ini punya tetangga Andromeda, punya tetangga lagi galaksi juga, jumlahnya juga ratusan miliar.
ada 400 miliar galaksi yang bisa dihitung manusia. Pasti lebih, nggak mungkin segitu. Dan kalau dikatakan bumi sangat baik, ini kan nggak boleh tabrakan. Ini nggak boleh tabrakan juga. Gugusan galaksi Milky Way nggak boleh tabrakan dengan gugusan yang lain. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi kalau Tuhan berkata sungguh amat baik, seluruh jagat raya ini maksudnya. Nggak mungkin cuma bumi saja. Dan tidak ada jagat raya lain, sebab Allah kita itu mono, tunggal. Tidak mungkin ada jagat raya lain di mana ada Allahnya yang lain. Tidak mungkin. Allah itu esa, pasti. Jadi kalau Tuhan sudah mengatakan sungguh amat baik, jadi seluruh tatanan jagat raya itu sudah sempurna. Surga itu ada dalam jagat raya kita, di tempat yang kita tidak tahu sekarang. Pasti hukumnya masih sama seperti hukum ini. Ini yang terbaik. Nah, oleh karena kerja adalah suatu unsur hakikat manusia, maka Allah memberikan perintah. Dan natur ini natur yang kekal. Oleh karena manusia adalah seorang pekerja, maka bumi diciptakan Tuhan dalam keadaan yang harus masih diteruskan. Dan menurut yang saya pahami, langit baru bumi baru nanti juga dalam kondisi yang harus dikelola. Tidak langsung jadi rumah kita dimasukkan, agak sulit. Memang kita tidak tahu startnya dari mana. Kan kalau manusia di bumi ini startnya dari zaman batu, saudara. Tapi nanti di langit baru-baru apakah startnya dari zaman batu atau sudah zaman cyber, ya kan? Tapi pasti ada kelanjutan di mana harus mengelola manusia. Manusia menerima mandat dari Tuhan untuk mengelola ciptaan Allah. Dan ini harus dipahami sebagai satu kehormatan. Bukan karena Allah tidak mampu menyelesaikan. Bukan karena Allah tidak mampu menyelesaikan. Ada satu pemikiran, kalau saudara bisa terima silahkan, nggak bisa terima ya silahkan ya. Ini Allah Bapa ya saudara. Allah Bapa. Dia yang menuntun mengajari Tuhan Yesus Allah Anak menciptakan langit dan bumi. Tanpa dia, tanpa Tuhan Yesus tidak ada satupun yang jadi. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu juga adalah Allah, tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Tetapi anak berkata bahwa anak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa di surga. Yang saya pahami, Allah Bapa tidak mungkin bisa mengosongkan diri dan tidak perlu. Allah Bapa ini tidak pernah kelihatan, saudara. Sampai kekal tidak pernah kelihatan. Sampai kekal tidak pernah kelihatan. Yang bisa mengosongkan diri itu ini putra ini. Dan putra ini keluar dari Bapa. Anak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Roh Kudus itu rohnya Allah Bapa, bukan rohnya Tuhan Yesus. Rohnya Allah Bapa yang kekuasaannya diberikan kepada anak. Jadi anak bisa connect dengan Roh Kudus, ya. Waktu bicara soal Allah Tritunggal, saya sudah menjelaskan hal itu. Ya. Jadi ketika Allah Anak menjadi manusia, langit dan bumi semua jagat raya bisa berlangsung karena memang Allahnya Bapa. Allah Anakmu manggil Bapa Allah loh, Allahku. Jadi tanpa Bapa anak itu tidak bisa buat apa-apa. Tuhan Yesus itu tanpa Bapa nothing. Tanpa Bapa nothing. Nah itu orang nggak suka. Padahal Tuhan Yesus yang ngomong loh. Aku mau kembali kepada Bapa. Bapa memberikan kemuliaan yang diberikan kepadaku sebelum dunia dijadikan. Jadi bukan milik Tuhan Yesus itu. Itu milik Bapa yang diberikan kepada anak. Coba renungkan. Ini semua Alkitabiah. Nggak ada yang bergeser. Cuman orang sulit menerima karena sudah terlanjur dicetak dalam pikirannya cara berpikir yang salah. Anak itu tidak punya kemuliaan, Bapa yang memberi kemuliaan. Jadi kemuliaan anak itu Bapa. Kemuliaan yang kau berikan padaku sebelum dunia dijadikan ya Bapa. Iya, anak ini. Anak ini memiliki kemuliaan itu dari Allah Bapa. Makanya kalau Allah anak Tuhan Yesus menjadi Tuhan, itu Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, bukan bagi dirinya sendiri. Tapi karena dia menjadi Tuhan, kita harus menghormati dia sebagai Tuhan dan menjadi satu dari lembaga Allah Elohim. Nah, yang saya mau bicara adalah
Allah Bapa memberikan kepada anak tuntunan untuk bisa menciptakan langit dan bumi. Tanpa melihat Bapa, anak tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu dikatakan. Nah sekarang di sini ada manusia meneruskan ciptaannya. Allah Bapa itu punya segala kuasa. Allah Anak itu memiliki kuasa karena Bapa. Tanpa Bapa nothing. Makanya dia bisa mengosongkan diri. Bapa bisa ambil itu. Atau dia bisa menyerahkan kemuliaannya. Mengosongkan diri. Kalau Bapa tidak mungkin. Karena dia yang memiliki semua kekuasaan. Yang mengelola jagat raya ini melalui rohnya. Roh Allah, Roh Kudus sama. Oke? Sekarang dunia diciptakan. Dipercayakan kepada manusia. Untuk mengelola. Tuhan Yesus menjadi yang sulung. Di sini kita melihat Allah melibatkan manusia sebagai pekerja untuk bekerja mengelola hasil karyanya. Bila manusia tidak dilibatkan untuk bekerja, berarti Allah membunuh hakikat manusia itu. Harus ada perintah dan sarana untuk menyelenggarakan atau menjalankan hakikatnya tersebut. Jadi perintah kerja yang diberikan Tuhan kepada manusia, kelolalah bumi ini, itu bentuk konsekuensi yang Tuhan miliki dan yang diberikan manusia untuk manusia bisa membuat berbunga-bunga hakikatnya itu, mengembangkan hakikatnya tersebut. Nah, banyak orang dan agama berpandangan bahwa surga adalah tempat di mana manusia berhenti dari segala kerja, berhenti dari segala kegiatan rutin seperti yang dikerjakan di bumi. Coba bayangan orang kan begitu. Bagi orang Kristen pandangan ini berpijak dari Wahyu 14:13. Mungkin dibaca dulu ayat ini. So Bapak Ibu juga tahu bahwa karena pandangan ini loh saudaraku, maka orang Kristen memiliki konsep yang salah mengenai surga. Wahyu pasal ke-14 ayat ke-13. Ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya ingatkan, saudara camkan dengan baik bahwa kitab Wahyu ditulis tahun 100 tahun 100 sesudah Masehi, sekitar tahun 90 sampai 100 sesudah Masehi, pada masa di mana orang Kristen mengalami aniaya yang luar biasa. Sangat besar kemungkinan pada masa Kaisar Diokletianus. Ketika Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Ini lagi pembuangan loh ini. Terima wahyu itu ketika dia diasingkan loh saudara. Orang Kristen sedang mengalami aniaya yang hebat. Jadi kelelahan di situ kelelahan benar. Gimana nggak lelah? Suami dimasukkan penjara dihukum mati. Anak lari tidak jelas kemana. Karena iman Kristen. Harta dirampas. Dan banyak penderitaan lain yang tidak terkatakan. Berhentilah dari kelelahanmu. Setelah itu Anda jangan bayangin begini. Setelah itu di surga udah tidur-tiduran terus, sudah nggak kerja tiduran, rumahnya bagus. Dia nggak pernah loh hidup di dunia secara wajar orang-orang ini. Nah wajarnya itu nanti. Jadi ketika di dunia ini orang-orang Kristen awal itu nggak ada kesempatan hidup wajar. Kristen awal loh, Kristen abad pertama loh, hanya memberitakan Injil, lari dari satu kota ke kota yang lain untuk menyelamatkan diri, hidup seada-adanya. Lelah bener. Lalu nanti mati di surga cuma dapat tidur, bangun, punya rumah bagus, nggak pernah loh melakukan mandat Tuhan, kelolalah bumi ini. Nggak mungkin. Mandat itu pasti mandat abadi. Sebab Tuhan tidak pernah merancang manusia jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan berkata kelolalah bumi,
itu Tuhan tidak memikirkan atau tidak mempertimbangkan manusia jatuh dalam dosa. Ya. Jadi apa yang disuratkan dalam kitab Kejadian, saudaraku, itu mutlak. Itu pattern, itu everlasting pattern, itu forever, itu kekal, itu saudara, tidak akan berubah. Ya, banyak orang berpikir bahwa manusia di surga bisa menikmati kehidupan berlimpah tanpa kerja keras dan kelelahan. Berhenti dari kelelahan itu bukan berarti bekerja loh saudara. Bekerja dengan suasana baru, bekerja sebagai sukacita. Manusia yang benar itu manusia yang pasti bekerja. Anda boleh buktikan ya. Orang yang tidak bekerja tapi bisa makan enak, tidur nyenyak gitu, itu pasti ada sesuatu yang rusak dalam jiwanya. Buktikan saudara. Buktikan. Misalnya punya warisan dari orang tua, dia kaya gitu, cuman makan minum. Lihat kejiwaannya. Ada beberapa kejiwaan ya saudaraku yang agak aneh. Satu, ketika orang tidak pernah bekerja. Yang kedua, ada satu, tapi jangan kaget nih, ini gak mutlak. Yang kedua, tidak pernah menikah. Orang yang gak menikah, Anda pasti lihat ada sesuatu yang agak tidak pas dengan orang. Tetapi ada tapinya, ada orang yang memang ditentukan tidak menikah oleh Tuhan. Jika dia mengarahkan itu untuk Tuhan, dia gak akan sakit. Tapi kalau tidak, sakit ya. You boleh buktikan deh. Yang ketiga ada lagi, mau dengar? Yang tidak jelas jenis kelaminnya. Ya, orang-orang aneh nih di dunia. Gimana Pak kalau dalam ini yang 2-3 ini agak bersambung? Karena ada orang yang kondisinya hormonnya hormon wanita tapi hardware-nya pria. Software-nya wanita, hardware-nya pria. Tidak masalah. You tetap terhormat kalau you arahkan itu ke Tuhan. Makanya orang yang hardware-nya pria, software-nya wanita, kalau dia kerja, dia banyak sukses. Orang yang tekun. Dan orang-orang seperti ini punya semacam nilai ketekatan lebih tinggi dari orang waras. Tekadnya lebih tinggi. Ya. Jadi jangan coba-coba membuat dia gila, ya. Nekat, kalau kerja tekun, nekat, teliti, sama duit ngaturnya pinter, gitu ya, gitu saudara. Mungkin nggak semua begitu, tapi ada ciri-ciri begitu. Kalau itu diarahkan ke Tuhan, bagus. Makanya kalau ada saudara-saudara kita yang berkeadaan seperti itu, jangan anggap rendah. Jangan remehkan dia. Hargai seperti manusia lain, arahkan dia ke Tuhan. Banyak orang yang memandang bahwa hidup dengan suasana seperti itu, tanpa kerja, lalu suasananya itu suasana ideal yang paling membahagiakan. Itu mah orang gila, saudara. Bener-bener orang tidak waras. Cara berpikir orang bodoh yang malas dan tidak bertanggung jawab. Jadi dipikirnya suasana itu ideal tuh. Hidup berlimpah tanpa kerja keras, itu yang ideal. Dulu kita semua berpikir begitu, jujur. Termasuk saya loh. Dalam kelimpahan, kecukupan tanpa kerja keras. Gila loh. Seneng yang begitu. Dan dianggapnya itu suasana ideal. Keadaan ideal yang dimiliki manusia. Orang mau seperti itu. Kalau saudara kerja, saudara punya efektivitas kerja itu hanya bisa digaji 3 juta rupiah. Efektivitas kerjamu itu. Tapi Anda digaji tiap bulan 5 juta. Anda itu berdosa loh mestinya. You berdosa loh. Tapi banyak orang sengaja begitu. Mesti bilang gini, bos, saya tuh masuk kantor, nggak ada kerjaan, mungkin lagi sepi, terus gaji saya gede begini, masa nggak enak nih bos, gimana ya? Mesti begitu. Tapi orang kan sengaja kantor, kalau bos ada rajin, begitu nggak ada, baca koran, betul nggak? Main game. Orang yang mau kaya cepet tanpa kerja keras, kayak orang main lotre, judi, rebutan warisan, sakit jiwanya. Orang kalau kerja keras itu diberkati Tuhan kok saudara, ya. Nah,
Jangan berpikir bahwa kalau kita mendapatkan kelimpahan tanpa kerja keras itu suasana paling ideal. Tidak. Salah loh saudara. Itu bencana bagi karaktermu, ya. Bencana bagi perkembangan mentalmu. Di surga Tuhan tidak mungkin memberi keadaan seperti itu. Karena Tuhan sayang kita. Tuhan memanjakan kita. Selama-lamanya, miliar triliun tahun, Anda terus dalam keadaan seperti itu. Anda bisa bayangkan betapa rusaknya. Bahkan nanti kan kita bahas soal masyarakat di kerajaan surga. Kesulitan itu ada. Kalau saya sih yang memahami, surga mesti ada kesulitan. You ada kesulitan, aku bisa bantu, aku bahagia. You punya kekurangan, aku bisa memenuhi. Aku punya kelemahan, you bisa tutupi. Itu membahagiakan. Itu baru dinamika kasih bisa diselenggarakan, bisa digelar. Masa di surga kita ada kesulitan lagi? Kesulitan yang dipikul bersama itu indah loh saudara. Yang akhirnya tidak menjadi kesulitan. Karena semua kan memikul. Di sini kesulitan, lu pikul sendiri, lu mati sendiri, tahu? Kalau di dalam kerajaan surga nanti ada orang punya talenta yang berbeda-beda dan saling memenuhi, itu keindahan, saudara. Justru itulah. Nah, mungkin begini. Seneng gak hidup di Jakarta? Seneng yang kita mau hidup kan, saudara? Kalau sakit kan saudara juga mau sembuh kok. Coba kalau sakit, rumah juga dijual, saudara. Utang sana sini untuk sembuh, betul nggak? Hanya tuh supaya menjauhi kematian. Coba orang sakit mati, tapi dibangkitkan lagi dengan usia 17 tahun di Jakarta, seneng nggak? Nggak usah di surga, di Jakarta yang ada banjir, seneng juga. Apalagi di surga. Ya, kalau ada kesulitan atau kekurangan, ya enggak masalah. Kita memikul bersama. Kok nggak suka? Surga macam apa sih yang kamu inginkan sebenarnya? Sedangkan pattern awalnya, the first pattern, itu first design-nya itu kitab Kejadian itu. Menurut saya, apa yang ditetapkan Tuhan di kitab Kejadian itulah surga. Nggak akan lebih, nggak akan kurang. Itulah. Itu nanti implikasinya jadi luas sekali dan bisa mengejutkan, saudara. Kita bersyukur kalau kita bisa mendengar hal ini. Kita tidak usah tinggal di surga nggak ada kerjaan berlimpah. Kita tinggal di daerah di mana tidak ada banjir, nggak ada tsunami. Itu pun membahagiakan, betul? Itu pun membahagiakan. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa orang percaya akan berhenti dari segala kelelahan, bukan berarti manusia berhenti bekerja. Kelelahan manusia itu disebabkan paling tidak 3 faktor. Yang pertama, bumi menumbuhkan onak dan duri. Ini kelelahan kerja maksudnya ya. Onak dan duri. Jadi bumi ini bumi terkutuk. Yang kedua, manusia memiliki jiwa yang rusak, menciptakan keserakahan, kemalasan, perasaan takut, dan berbagai perasaan lain yang melandasi manusia bekerja atau melandasi motivasi manusia bekerja. Keserakahan, kontribusi, distribusi tidak merata, itu juga udah nggak karu-karuan, saudara. Yang satu gajinya 100 juta, yang ini 1,5 juta. Jauh bener gitu loh, saudaraku. Yang ini 1 bulan dapat 5 ton, ini cuman 50 kilo. Beda bener gitu, saudaraku. Nah, ini namanya kontribusi yang tidak merata, pembagian yang tidak merata. Di kerajaan surga tidak mungkin begitu. Walaupun pasti ada prestasi-prestasi, tapi pasti diatur sempurna sekali. Pasti diatur sempurna. Ya. Itu kalau di barat itu kan pengaturannya hebat ya, saudara. Itu hidup manusia juga bisa begitu nyaman. Waktu itu, nggak tahu sekarang kan sudah nggak karu-karuan juga, saudara. Orang-orang tua yang nggak bisa bekerja dapat gaji, pensiun. Yang nganggur nggak punya kerjaan bisa dapat gaji. Coba di Belanda, di Eropa, nggak tahu sekarang. Saya sudah nggak ngikutin. Kalau di Australia sudah ada pemotongan-pemotongan, nggak seperti dulu lagi. Anda nganggur tuh digaji. Enak dong kita nggak kerja. Ya silahkan situ. Tapi kan otaknya orang-orang itu nggak
Nggak banyak yang saya nggak mau kerja, nggak banyak. Toh juga itu pas-pasan jumlahnya, nggak banyak. Orang-orang tua yang digaji itu bisa menyisihkan gajinya setahun 2-3 kali ke Bali, ke Bangkok, ke Pattaya, bisa rekreasi, hebat nggak? Naik bus nggak bayar lagi, naik ke Gold Coast dapat potongan atau gratis gitu. Nah kan saya pernah ke Gold Coast, pernah ke Universal Studio atau apa gitu, ini nggak bayar ini orang tua, dia punya kartu jaminan sosial semacam itu, tertib. Tapi sekarang kita lihat Amerika saja dilanda kesulitan ekonomi, bahkan bisa diramalkan bangkrut. Amerika loh, dia kaya karena banyak orang investasinya ke Amerika. Tapi menurut saya negeri itu pasti kayaknya diberkati, lindungi Tuhan juga rasanya. Tapi jangan lupa loh, beberapa tahun lampau undang-undang diberlakukan bahwa tidak diharuskan doa pagi, doa di sekolah dulu harus doa, lalu tidak diharuskan. Wah, rasanya udah kurang ajar ini. Anda bisa bedakan kan, Korea Utara, Korea Selatan, Uni Soviet dengan negara Barat. Soviet itu dulu sempat beli roti aja nggak bisa loh, dikirim dari Amerika. Ya kan, tetap negara yang bertuhan itu beda. Tapi walaupun bertuhan, kalau nakal, awas. Bapak Ibu, saya nggak bisa membagi apa yang saya hayati gitu. Kalau kita ke Barat gitu ya, sore-sore orang udah mulai pulang ke kantor atau mulai masuk kafe, minum-minum, bukan minum mabok, ketawa-tawa di kafe, terus di pinggir jalan. Mungkin tahun 1993-94 saya ke Roma pertama, nggak seperti Roma hari ini ya. Tahun lalu saya ke Eropa ya, tapi 13-14 tahun atau 15 tahun lalu ke Roma, beda suasananya. Kita bisa duduk di pinggir jalan, kita minum, aman gitu. Wah, dunia itu begitu nyaman gitu, saudaraku. Nggak tahu sekarang kan sudah banyak copet juga di sana, saudara. Iya, ada juga copet juga. Orang-orang dari Afrika itu juga, bahkan orang-orang Eropanya sendiri. Cuman saya mau kasih tahu ya, manusia itu bisa menciptakan kehidupan yang begitu nyaman loh. Dengan kerja, bukan gak ada kerja, dengan kerja, dengan kegiatan hidup, dengan aktivitas, dengan tanggung jawab. Nah, surga itu mesti seperti itu. Nggak mungkin tidak begitu, karena pola awalnya begitu. Nah, yang ketiga yang membuat kerja jadi sulit adalah suasana dunia tidak nyaman, kejahatan manusia, ekosistem bumi yang rusak, dan lain sebagainya. Dan ini akan makin rusak, saudara. Makin rusak dunia ini. Manusianya pun jahat. Ini belum bicara soal negara-negara yang punya nuklir dan yang kalau dikit-dikit gue perangi lo gitu, ngancam-ngancam gitu, kayak Korea Utara gitu. Ya pusing juga tuh Korea Selatan. Orang nggak mau berantem dia. Orang dia punya industri maju begitu hebat. Ngapain mesti berantem gitu? Berantem sama orang konyol kan susah. Dia punya nuklir. Kalau nuklirnya meleset, dia nggak pikir tuh yang mati banyak orang. Emang bener-bener deh. Ngerti nggak saudara? Seperti di antara Israel dengan Palestina itu kan ada rudal-rudal yang dilempar gitu. Nanti dilempar dari rumah sakit, gila nggak? Dilempar ke perkampungan. Israel juga gila. Dari mana datangnya? Di tempat sama ditembak. Mau rumah sakit, mau penduduk padat, habisin tempat itu. Kan banyak orang gila yang bawa rudal gitu, ditaruh di tengah perkampungan padat, jebret, tembakan dias gitu, sampai Tel Aviv kalau perlu. Nah, Israel tahu dari mana tadi tembak balasan. Rumah sakit itu dihajar sama dia. Oh, gila kan udah. Karena rudal ditembakkan dari atap rumah sakit atau sekitar rumah sakit. Memang gila, udah gila semua, saudara. Ini belum Syiah lawan Sunni, sama-sama agama loh, sama-sama satu agama loh. Dunia kita begitu. Kalau Irlandia antara Kristen dan Protestan dan Katolik. Dunia itu sudah gak nyaman, saudara. Pokoknya paling tepat kita itu mimpi langit baru bumi baru deh. Tapi jangan mikir di sana kita tidak kerja. Mungkin orang-orang Kristen lama yang dicekoi salah berkata, wah kalau kerja kayak begitu mendingan gue gak ke surga. Ya udah, lo mau kemana?
Kerja itu enak tahu, amin. Kerja itu enak. Kayak begini saudara, kita kan orang nggak berkeringat, sampai tidur nggak nyenyak, betul nggak? Makan kurang enak. Kita mesti olahraga. Yang olahraga aja nggak gampang sehat. Usahakan 300 kalori keluar terus, 400, 250 sedikitnya tiap hari. Tidur kita nyenyak, saudara. Ada saat-saat di mana saya juga tidak olahraga karena sakit bisa, karena sibuk, tapi saya terus mentarget. Saya ke Palembang aja mendarat siang, dari sini kan BB ini. Sampai sana buru-buru jebret, untung jalannya juga bisa lancar, kan takut. Terus kan cuaca juga ditunda pada sore KKR. Untung bisa sampai ke sana. Sampai sana jam 2, jam tengah 3, jam 3. Jam 4 nyolong-nyolong saya lari 1 jam. Udah lari, keringatnya banyak masuk. Mungkin setengah 5, jam 5 kali. Jam 6 udah acaranya. Setengah 6 baru selesai olahraga. Coba. Kok begitu ngototnya? Karena saya tahu saya harus keluar keringat. Makan seberapa, kalorinya saya keluarkan seberapa. Begitu saudara. Enak, seger. Di surga kita nggak keringetan tapi tidur nyenyak, saya nggak yakin. Di dunia manusia harus memeras keringat dengan susah payah karena dosa. Kalau keringat keluar bukan karena dosa, itu enak. Keringat keluar bukan karena dosa, bukan karena penderitaan. Di surga kerja menjadi sukacita, sehingga kerja bukan sebagai sekedar kewajiban, tapi kesukaan. Manusia tidak bisa hidup tanpa kerja. Jadi kalau sekarang ini ada orang yang bisa hidup tanpa kerja, berarti ya gagal jadi manusia. Tapi orang sekarang itu mau nilai bagus tanpa kerja keras, mau dapat ijazah tanpa kuliah. Edan, saudaraku. Paham gak saudara? Mau cepet dapat duit tanpa kerja keras, judi atau lotre. Orang-orang yang memandang dunia yang akan datang adalah tempat dan situasi yang sudah sempurna tanpa masalah, menolak kenyataan bahwa manusia adalah makhluk dengan berhakikat kerja. Kalau saya bilang tanpa masalah, jangan Anda berpikir masalah seperti yang Anda hadapi hari ini loh. Begini, waktu Adam ditaruh di Taman Eden, pasti bayangan saudara kan begini. Di taman, jalan setapaknya diatur, rumputnya hijau-hijau tertentu, udah dibersihin pakai alat pembersih rumput, ya. Ada jalan setapak, ada kursi-kursinya, terus pohonnya bagus-bagus, buah-buahnya diatur. Ya kagak atuh, ya kayak zaman batu maksudnya. Anda pikir Adam tidur di mana? Ya di gua. Adam itu pasti di zaman batu. Cuma dia keluar, banyak pisang, mesti begitu. Binatang-binatang juga takut sama dia, begitu saudara. Nah, buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan Anda pahami sebagai buah yang physically. Nah, terpaksa saya mesti ngomong ke sini dulu. Nggak bisa tidak, mesti berkaitan. Kan Anda pikir selama ini, sebagian ya yang belum dengar khotbah saya ya, Anda pikir tuh begini saudara sekalian, Adam itu makan buah terus matanya terbuka gitu loh. Bukan begitu. Buah itu simbol dari apakah seseorang mau hidup menurut kehendak Tuhan, itu buah kehidupan menurut kehendak Tuhan, atau mau suka-suka sendiri hidup makan buah pengetahuan tentang baik dan jahat. Nah, ngomong begini aja 2 sesi kita. Nah, sekarang mau 5 menit, aku stres loh. Tapi itu simbol, saya kasih itu simbol aja ya. Ada banyak buah yang enak dimakan, tapi buah yang satu ini buah jiwa. Saya udah bilang 2 kali pertemuan, jadi Anda jangan pikir saya sembarang ngomong ya. Anda mesti ikutin terus saudaraku. Nggak mungkin dong kita makan sesuatu terus makannya di sini yang terbuka di sini. Ya enggak lah. Understandingnya yang diubah. Seperti anak umur 4 tahun, 5 tahun, waktu mandi bareng, telanjang enggak malu, betul enggak? Ketika waktu bergulir terus, dia mempunyai understanding baru, umur 10 tahun udah malu. Kenapa malu? Di sini yang telah berubah. Bukan ininya berubah. Waktu umur 4-5 tahun kan mandi bareng enggak malu. Mami, kenapa punyanya Upi kok lain ya? Enggak malu. 1 bak dimandiin bareng enggak malu.
Begitu umur 8, 9, 10 tahun udah malu. Tapi anak sekarang umur 4 tahun udah malu mandi bareng. Zaman kita dulu belum. Nggak tahu kenapa ya, udah dunia udah berubah ya saudaraku. Saya ceritakan hari Minggu, Pak yang besar kasih obat deterjen dimandiin di situ. Kita nggak malu. Tapi umur 8 tahun malu. Ininya. Nah, Anda juga jangan bayangkan Adam itu taman itu terus waktu diusir keluar di tembok nggak boleh masuk. Semua itu simbolis saudaraku. Kalau nggak bisa lewat masuk ke depan, ya lewat lompat aja di belakang, kan begitu. Anda harus memahami dengan benar hal ini, ya. Adam itu juga mengalami masalah. Masalahnya apa? Ya pasti dia harus cari makan. Nggak mungkin dong monyet bawain dia pisang gitu. Anda ngerti maksudnya? Kadang-kadang orang Kristen juga suka menggampangin. Seperti Elia, diberi daging oleh burung gagak. Ada burung gagak dikirim Tuhan. Itu kan Elia, bukan Wijaya. Kalau Pak Daniel Wijaya pergi kerja, tahu? Kan begitu. Orang-orang yang memandang dunia akan datang ada tempat dan situasi yang sempurna tanpa masalah itu menolak kenyataan manusia berangkat kerja. Jika hidup tanpa masalah berarti tidak ada tantangan. Bila tidak ada tantangan berarti tidak ada tugas kerja. Manusia menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab. Hakikat kerja ini tidak akan lenyap selamanya. Justru di dunia akan datang, hakikat ini dapat diekspresikan dengan sempurna, yaitu ketika dosa tidak berkuasa lagi. Adalah sangat tidak mungkin manusia yang memiliki hakikat kerja tidak bekerja lagi. Ada yang berpikir bahwa Allah dengan malaikat-malaikatnya mempersiapkan segala sesuatu sehingga manusia hanya menikmati kehidupan tanpa berlelah sama sekali. Manusianya tidur dan makan, minum, serta pesta pora. Hal ini melanggar prinsip kehidupan, bahkan melanggar hakikat Allah sendiri. Allah adalah Allah yang berkarya, dan manusia yang diciptakan menurut gambarnya adalah manusia yang berbudaya dan produktif. Di kehidupan yang akan datang, budaya dan produktivitas manusia menjadi berkembang sempurna, tentu dalam pengaturan yang sempurna oleh Maharaja Tuhan Yesus Kristus. Maka ia memerintah dengan gada besi. Gada besi itu ketegasan tanpa melukai. Ini saya sudah jelaskan ya soal ini. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa tidak ada keringat. Ada keringat. Memang tidak ada air mata duka cita, tapi bukan berarti tidak ada keringat. Keringat adalah bagian dari metabolisme tubuh yang sehat. Dengan berkeringat tubuh menjadi sehat. Dengan berkeringat manusia bisa tidur nyenyak dan bisa makan enak. Saudara, coba ketika tubuh kita energinya digunakan, kalorinya digunakan, dia butuh kalori kan? Lalu lagi, aku haus, aku lapar. Makanya lauk paling enak itu apa? Lapar. Kalau lapar itu kerupuk dan kecap jadi enak. Tapi kalau kenyang, biar fuyung aja nggak hai-hai. Kan begitu. Anda masih bersama saya? Metabolisme lidah kita dengan enzim-enzimnya ini sudah sempurna. Nanti pakai tubuh yang sama seperti yang diperagakan Tuhan Yesus yang makan, minum dan lain-lain. Tapi jangan tanya saya, Pak terus buang air besarnya gimana? Nggak masalah, sekarang aja nggak masalah. Emangnya masalah sekarang? Bagi orang yang punya duit, saudaraku, aduh saudara, saya sudah lihat beberapa rumah dengan toilet yang luar biasa. Toiletnya itu ada toilet nih, duduk nih ya. Kan biasanya tempat duduk toilet itu toilet wanita untuk membersihkan itu ya. Di sini buku. Jadi itu perpustakaan kecil itu di toilet itu. Lalu ada kursi sebelah sana. Kita nggak kesulitan kan? Apalagi di dunia akan datang nanti semua serba baik. Metabolisme tubuh ini sempurna. Seandainya di surga orang buang air besar, memangnya kenapa? Pernah saya mendapat teori, saya tahu.
Jadi makan di asap itu bisa keluar lewat nafas, lewat keringat. Ada yang punya teori gitu. Ada. Lewat satu teknologi itu bisa keluar bukan lewat dubur, tapi lewat keringat dan nafas. Ya seandainya begitu juga boleh, seandainya enggak juga boleh. Kenapa? Nanti di surga telomernya nggak mati, betul nggak? Manusia punya telomer ya, kayak baterai itu. Itu kalau makanan nggak bagus, telomernya akan makin mengecil. Tapi kalau Anda makan bayi itu akan lebih bertahan. Saudara ini tanpa sadar itu lagi pergantian sel tiap detik loh. Tapi telomernya kalau habis tetap mati. Nah di surga kalau telomer nggak bisa mati, itu pergantian terus. Gigi kita diganti, copot muncul lagi, rambut rontok muncul lagi. Enak dong. Nggak pernah tua. Cuman saya nggak yakin di surga nanti rambut apakah hitam terus, apa juga ada masa putih, rontok muncul lagi. Pasti Tuhan buat kesempurnaan fisik, copot muncul lagi. Dulu anak saya ya, saya nggak tahu Stefan atau Fanny saya lupa. Waktu giginya copot nangis tuh. Kongko, copot. Nggak apa-apa. Harus copot, kalau nggak copot nggak disuruh dioblak-oblak. Ingat nggak waktu kecil gigi kita kan coba gini, copot kalau nggak gigi akan keluar salah. Orang tua yang gini-giniin, kalau perlu kasih benang cabut. Sekarang kita kan nggak main sembarangan gitu. Zaman dulu itu gigi suruh begini, sini, ayo digoyang-goyang. Sakit nggak digoyang-goyang terus. Nih mama goyang-goyang. Gila ya, dulu begitu ya. Dikit benang, ditarik. Dek, wah gila lo zaman dulu lo. Aduh, ampun dah. Tapi di surga nanti nggak pakai, ya, oke. Jadi keringat itu hakikat kerja ya, berkaitan dengan hakikat kerja. Alkitab menginformasikan bahwa umat pilihan Tuhan di kerajaan yang kekal nanti mengabdi kepada Tuhan siang dan malam. Itu menggambarkan dengan memerintah bersama Dia. Jadi sangat keliru kalau memandang bahwa kerajaan surga tempat di mana manusia berhenti bekerja. Manusia mengelola bumi baru. Dalam teks aslinya kata bumi itu gas, yang artinya selain bumi earth juga bisa berarti ground, land, soil, juga bisa berarti region dan country. Ada country. Nah itu saya jelaskan juga nanti di tema memerintah bersama Kristus. Pemerintah di kerajaan surga, ada bumi-bumi. Jadi ada wilayah-wilayah. Jadi kita bersyukur memiliki Tuhan yang punya hakikat kerja, memiliki nilai-nilai keindahan. Nah, nanti saya akan jelaskan kepada saudara-saudara sekalian tentang budaya. Jadi jangan heran kalau di surga itu ada nyanyian, ada musik, ada lagu, ada rumah-rumah, ada jembatan, ya. Ada keindahan-keindahan seperti itu.